Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oliani Sabila dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan fisika tentang suhu. Simak selanjutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita pastinya di SD, SMP udah sering banget mendengar yang namanya suhu. Nah, apa sih itu suhu? Suhu digunakan untuk membedakan suatu benda panas atau dingin. Nah, suatu benda yang panas itu suhunya tinggi, sedangkan suatu benda yang dingin itu suhunya rendah. Nah, apa sih satuan dari suhu itu? Satuan dari suhu itu adalah derajat. Nah, pada pembahasannya, saya di sini akan menjelaskan tentang dua. Yang pertama, pengukuran suhu, dan yang kedua, skala termometer. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu pengukuran suhu. Yang pertama, suatu suhu itu bisa diukur dengan alat yang disebut termometer. Pastinya kita dari SD, SMP sudah mengetahui itu. Prinsip kerja dari termometer tersebut, jika suhu dalam termometer itu naik, maka akan berpengaruh pada volume zat cair. Volume zat cair dalam termometer tersebut akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya suhu. Pertambahan suhu tersebut kita dapat melihatnya pada skala pada tabung kaca tersebut. Nah, cairan yang biasanya digunakan untuk pengukuran pada termometer itu adalah air raksa. Kenapa sih? Nah, alasannya kita bisa simak berikut ini. Ada beberapa alasan yang membuat termometer kaca menggunakan air raksa untuk mengukur suhu di antaranya. Yang pertama, air raksa adalah penghantar panas yang baik. Karena faktor inilah, suhu tubuh yang diukur dengan termometer kaca yang diisi air raksa jadi cepat diketahui. Selain itu, air raksa juga punya kalor yang lebih rendah dibandingkan cairan lainnya. Akibatnya, air raksa bisa dengan cepat mendeteksi perubahan suhu yang terjadi, meski sekecil apapun. Nah, jadi itulah alasan kenapa air raksa sering digunakan pada pengukuran dalam termometer. Nah, sebelum digunakan termometer tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, kalibrasinya itu dengan menganggap suhu es yang sedang mencair pada tekanan 1 atm sebagai titik paling bawah dan suhu air yang sedang mendidih menjadi titik atas pada tekanan 1 atm. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu skala termometer. Ada beberapa skala termometer yang sering digunakan, yaitu yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional yaitu adalah Kelvin. Nah, kalau misal nih ada soal dari Celsius disuruh ngubah ke Reaumur, gimana sih caranya? Nah, kita bisa pakai rumus. Itu cara yang habis ini saya akan tampilkan caranya, tabelnya dari Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit maupun ke Kelvin bisa, ataupun sebalik-baliknya. Nah, kita simak ya. Saya kasih ya tabelnya, rumus-rumusnya untuk menentukan gimana caranya kita dari Celsius ke Reaumur atau Fahrenheit ke Kelvin. Nah, sekarang saya ada contoh soal untuk menentukannya tersebut. Nah, di sini ya. Suhu suatu zat 212 derajat Fahrenheit, maka suhu mutlaknya adalah titik-titik Kelvin. Berarti di sini yang ditanyakan itu Fahrenheit ke Kelvin. Dimana pada tabel tersebut itu tertera rumus 5/9 dalam kurung T min 32 plus 273. Nah, T-nya ini kita langsung masukin ke sini. Di sini kan soalnya 212 Fahrenheit. Kita masukkan ke sini. Jadi yang di dalam kurung kita hitung dulu 212 min 32, jadinya kan 180. Tinggal diturunkan. Ini biar gampang, 9-nya kita coret dengan 18. Jadinya 2. 5 dikali 20 kan 100. 273-nya ini diturunkan. Jadinya 100 plus 273. Hasilnya 373 Kelvin. Jadi kesimpulannya 212 Fahrenheit itu sama dengan 373 Kelvin. Nah, kalau pakai tabel itu kan kita harus menghafalkan semuanya. Nah, sekarang
saya ada rumus simple, jadi bisa buat semuanya. Jadi tidak harus menghafalkan ya, tidak harus menghafalkan yang tabel tadi. Nah, saya ada rumusnya, simak ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Kalau pakai tabel yang tadi kan kita harus menghafalkan semuanya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari termometernya ini dulu. Ini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini anggap aja termometernya. Pada Celsius itu memiliki titik didihnya 100, titik bekunya itu 0. Titik didih ini kita anggap, titik beku kita anggap TB. Pada Reaumur, titik didihnya 80, titik bekunya 0, Fahrenheit, titik didihnya 212, titik bekunya 32. Pada Kelvin, titik didihnya 373, dan titik bekunya 273. Nah, ini tengah-tengah ini apa sih? Nah, tengah-tengah ini itu adalah selisih dari titik didih dan titik beku dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ya, sendiri-sendiri ini. Ini selisihnya itu yang di tengah ini 100. Nah, ini untuk menentukan perbedaannya dari Celsius, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Skip saya mah. Nah, tadi kan selisihnya Celsius itu 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Ini kita untuk menentukan perbandingannya dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, perbandingannya itu jadi 180 banding 180 banding 100 itu jadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini yang nanti kita akan gunakan pada rumus berikutnya. Simak selanjutnya ya. Setelah kita mempelajari termometer yang tadi, juga perbandingannya, sekarang saya akan memberi rumus yang mempermudah kalian untuk mengerjakan soal, yaitu T1 min TB1 per TA1 min TB1 sama dengan T2 min TB2 per TA2 min TB2. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam soal ini. Ini ada contoh soal. Ini yang satunya ada Celsius, yang satunya tidak diketahui. Ini apakah Fahrenheit, Kelvin maupun Reaumur. Di sini ada 0, yang X-nya itu min 5, yang Celsius 100, yang X-nya 125, yang Celsius 40, yang X-nya ini yang ditanyakan. Nah, gimana sih caranya? Kita langsung pakai rumus ini. Kita masukkan 40 ini sebagai T1 dimasukkan ke sini. TA1-nya itu 100, kita masukkan ke sini. TA2 itu 125, kita masukkan ke sini. TB1-nya itu 0, kita masukkan ke sini. Nah, ini kita langsung hitung. 40 min 0 kan 40, 100 dikurangi 0 tetap 100. T2 min 5, di sini kan min 5. T2 min TB2 nya min 5. Min ketemu min itu akan jadi plus. 125 ditambah 5 itu 130. Ini cara gampangnya kita kali silang. 40 dikali 130, yang 100 ini dikali dengan T2 plus 5, jadinya 40 kali 130, kita taruh di sisi kiri 5200. Yang 100 kali T2 plus 5 itu jadi 100 T2 plus 500, kita kalikan satu-satu. Nah, selanjutnya ini 500-nya kita pindah ruas ke sana. Ini kan plus, dipindah jadi min, jadinya 5200 min 500, jadinya 4700. 100 T2-nya ini turun, jadinya kita akan mencari T2. Nah, jadinya 4700 dibagi 100. Kita tulis di sini, 4700 dibagi 100. Nah, ini kan nolnya sama-sama ada 2, bisa langsung kita coret. Coret, jadinya hasilnya 47. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.